Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 17 Agustus. Dan hari ini saya mengajak kita Bapak dan Ibu, kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus membaca Alkitab, kita jadikan menjadi bacaan harian yang memberkati iman kita. Amin. Dan sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih sepanjang malam dalam istirahat kami boleh menikmati penyertaan Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami rindukan penyertaan firman-Mu yang menuntun kami, sehingga kami boleh melangkah di langkah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan. Saya bacakan dari kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang-orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Dalam renungan kita pagi hari ini, Rasul Paulus mengajarkan orang percaya, mengajarkan gereja supaya mengenal prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan. Orang percaya yang ada di Makedonia dan Akaya, mereka sepakat untuk menyumbangkan sesuatu untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang percaya yang kurang beruntung di antara orang percaya yang ada di Yerusalem. Dan Paulus menanggapi hal ini adalah sesuatu yang wajar dan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh gereja. Dikatakan ayat yang ke-27 di kalimat yang terakhir dikatakan, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang Yahudi yang telah memberkati bangsa-bangsa lain, ini berbicara tentang anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan bagi bangsa-bangsa lain, yang seharusnya ini diberikan bagi orang Yahudi. Tetapi anugerah ini telah dinikmati oleh orang-orang, telah dinikmati oleh bangsa-bangsa lain. Dan Paulus menganjurkan supaya bangsa-bangsa lain juga melayani orang Yahudi lewat harta mereka, lewat keuangan mereka. Nah, inilah juga yang diajarkan oleh Paulus untuk masa kini, saudara, di gereja masa kini. Ya, kita jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin juga sudah mendapatkan berkat rohani dari hamba-hamba Tuhan yang melayani. Maka seharusnya kita juga dengan senang hati boleh melayani hamba-hamba Tuhan dengan harta duniawi kita. Untuk apa? Untuk kebutuhan jasmani hamba-hamba Tuhan. Maka itu sesuatu hal yang wajar. Paulus mengatakan sesuatu yang lumrah. Jadi jangan pula saudara kita bisa mengatakan bahwa hamba Tuhan itu mata duitan, ya saudara. Iya. Dan inilah juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus, supaya kita jemaat-jemaat Tuhan yang sudah diberkati secara rohani ini melayanilah hamba-hamba Tuhan. Nah, inilah. Jadi di sini saudaraku, orang-orang Yahudi, mereka lah yang duluan menerima Injil. Bahkan beberapa hamba Tuhan dari orang Yahudi ini telah menginjil ke bangsa-bangsa lain untuk menyampaikan Injil, sehingga bangsa-bangsa lain telah diberkati. Ya, makanya ini sebuah kewajiban, katanya saudara. Maka itu saudara, saya juga sangat setuju jika di gereja, di pelayanan kita, ini prinsip keseimbangan ini harus kita tanamkan. Amin. Prinsip keseimbangan ini harus kita perhatikan. Ya, bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah memberkati jemaat secara berkat rohani, maka
jemaat-jemaat juga dengan hati yang terbuka untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Amin. Secara jasmani, secara keuangan. Ya. Tetapi saudaraku, bagi hamba-hamba Tuhan yang mungkin juga secara keuangan sudah punya keuangan yang melimpah atau sudah berkecukupan, ya seharusnya jangan juga ya memboroskan ya keuangan itu dengan barang-barang mewah, barang-barang melimpah gitu ya. Sehingga jemaat-jemaat yang banyak masih miskin, masih membutuhkan bantuan, mereka terabaikan. Nah, ini sangat disayangkan oleh Rasul Paulus. Marilah gereja juga memandang prinsip keseimbangan. Ya, ketika kita dalam pelayanan kita ini, khususnya di masa pandemi ini, kalau gereja mengirimkan mungkin sembako kepada jemaat tertentu, ini bukan prinsip pilih kasih, saudara ya, bukan karena gereja pilih kasih, tetapi karena gereja memandang bahwa jemaat tertentu itu mereka sangat membutuhkan. Kita anggap mereka membutuhkan, makanya itu dikirim. Bukan berarti ada pilih kasih, saudara ya. Ya, prinsip keseimbangan ini kita harus tanamkan di pelayanan kita. Ya, memang saudara ada yang jemaat yang kaya secara keuangan. Ya, dan mereka juga pasti memberikan persepuluhan, mereka lebih besar juga, saudara ya. Jadi inilah harus kita kelola dengan prinsip keseimbangan, supaya pelayanan ini boleh memberkati jemaat-jemaat, khususnya dalam persekutuan kita. Supaya jangan ada yang miskin di antara kita. Nah, dan Paulus menekankan itu bagi gereja-gereja Tuhan. Prinsip keseimbangan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kita ini tidak ada yang kekurangan. Supaya jangan kita terhalang oleh kekurangan itu untuk melayani Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang mengajarkan kami prinsip keseimbangan. Kiranya prinsip ini pun boleh tertanam di dalam pelayanan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.